warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reca Sylvia dengan NIM D1C122036. Di sini saya akan menjawab ujian dari mata kuliah teknologi tanaman palma di mana yang diampu oleh Ibu Irlisa. Adapun komoditi yang dipakai yaitu pinang, nipa, dan juga jarinang. Sebelumnya mari kita kenali terlebih dahulu apa itu pinang. Pinang dalam bahasa ilmiah yaitu Areca catechu. Adalah tanaman tropis yang banyak ditemukan di Asia Tenggara, India, dan daerah tropis lainnya. Tanaman ini terkenal karena bijinya yang digunakan untuk mengunyah betel atau betel nut yang merupakan bagian penting dari budaya di berbagai negara seperti Indonesia, India, dan juga Malaysia. Kemudian ada nipa, adalah tanaman rawa yang tumbuh di daerah pesisir dengan air payo, terutama di daerah Tenggara, Asia Tenggara, India, dan bagian-bagian lain dari dunia tropis. Tanaman nipa sering ditemukan di daerah-daerah seperti rawa-rawa, hutan mangrove, dan pesisir yang memiliki salinitas rendah. Kemudian ada jenang, adalah tanaman merambat yang termasuk dalam keluarga Deomonorov. Tanaman ini banyak ditemukan di hutan-hutan tropis, terutama di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jenang dikenal karena getahnya yang berwarna merah dan digunakan dalam berbagai keperluan. Kemudian ada ketersediaan. Ketersediaan pinang dapat ditemukan di seluruh Indonesia, terutama di daerah tropis seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Selain itu, tanaman ini juga tumbuh baik di daerah pesisir dan daerah dengan curah hujan tinggi. Produksi pinang di Indonesia cukup besar, dengan sebagian besar ditunjukkan untuk konsumsi lokal dan ekspor. Di Indonesia sendiri, nipa dapat ditemukan di wilayah pesisir seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, terutama di daerah yang memiliki banyak hutan mangrove. Selain itu, nipa juga tumbuhan di negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand. Jenang juga banyak ditemukan di hutan tropis Indonesia, terutama di Kalimantan, Sumatera, dan beberapa bagian Sulawesi. Tanaman ini sering tumbuh di hutan dataran rendah atau daerah pegunungan dengan kelembapan tinggi. Kemudian ada komposisi penyusun, di mana komposisi penyusun pinang yaitu dikenal dengan biji yang digunakan di daerah Asia Tenggara dan sebagai bahan baku dalam industri tertentu. Komposisi penyusun pinang terutama dapat ditemukan pada bagian biji dan daun dengan komposisi kimiawi dan fisiologis yang signifikan. Contohnya pada biji pinang yaitu terkandung alkaloid pinang yang berupa arekolin yang merupakan komponen utama yang memberikan efek stimulan bagi penggunanya. Kemudian ada juga tanin yang memberikan sifat astringen. Kemudian ada sakarida yaitu sejumlah gula alami yang memberikan rasa manis pada biji pinang. Kemudian ada lipid, meskipun terdapat dalam sejumlah kecil lemak dalam biji pinang. Kemudian ada protein, kandungan protein dalam biji pinang juga cukup signifikan. Kemudian pada daun pinang sering digunakan untuk keperluan tradisional dan kerajinan tangan. Komposisi utama dari daun pinang adalah selulosa yang memberikan kekuatan dan daya tahan pada daun. Kemudian ada komposisi penyusun nipah, di mana nipah adalah tanaman yang menghasilkan berbagai produk guna, mulai dari gula hingga bahan baku atap dan kerajinan. Komposisi nipa terutama terdapat pada bagian air nira, daun, dan batang. Pada air nira nipa yaitu ada sakarida, asam organik, dan mineral. Kemudian pada daun nipa mengandung selulosa dan lignin yang memberikan kekuatan dan ketahanan pada daun. Kemudian pada batang nipa yaitu mengandung serat yang kuat dan digunakan untuk berbagai keperluan kerajinan tangan dan konstruksi. Kemudian ada komponen penyusun jenang atau Deomonorov sp.
Jenang dikenal karena getah merah yang dihasilkannya, yang banyak digunakan dalam industri pewarna alami dan dalam pengobatan tradisional. Komposisi penyusun jenang dapat ditemukan pada bagian getah dan juga batangnya. Pada getah jenang yaitu mengandung resin yang memberikan warna merah yang khas. Resin ini digunakan biasanya dalam industri pewarna alami dan kosmetik. Kemudian asam lemak yang berfungsi sebagai komponen aktif dalam pengobatan tradisional. Kemudian ada flavonoid dan tanin yang memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Kemudian ada batang jenang mengandung lignin yang memberikan kekuatan dan daya tahan serta sering digunakan dalam kerajinan tangan. Kemudian ada teknologi proses. Pinang memiliki banyak manfaat terutama pada bijinya yang digunakan untuk konsumsi, kosmetik, obat-obatan tradisional, dan bahan industri. Adapun proses pengolahannya yaitu pertama yaitu pemanenan dan pengeringan. Setelah dipanen, biji pinang harus dikeringkan terlebih dahulu. Proses pengeringan ini dapat dilakukan dengan sinar matahari atau menggunakan mesin pengering. Kemudian ada pemrosesan biji pinang. Biji pinang yang telah dikering kemudian dibersihkan dari kulit kerasnya sehingga hanya menyisakan bagian inti biji yang disebut arekan nut. Arekan nut yang kemudian dapat digunakan untuk membuat produk seperti siri pinang yang digunakan dalam budaya Asia Tenggara. Kemudian ada ekstraksi alkaloid. Salah satu teknologi penting dalam pengolahan pinang adalah ekstraksi senyawa alkaloid seperti arekolin yang memiliki efek stimulan. Teknologi ini sering digunakan dalam pembuatan produk herbal atau obat-obatan tradisional. Kemudian ada pengolahan daun dengan cara memotong dan mengeringkannya, baik secara tradisional dengan sinar matahari ataupun dengan mekanis. Kemudian ada teknologi pengolahan nipah. Nipah ini banyak banget kegunaannya, terutama dalam pembuatan nipah bahan yaitu sebagai bahan bangunan dan kerajinan. Berikut ada beberapa teknologi proses yang digunakan dalam pengolahan nipah. Yang pertama, pemanenan nira. Nira di nipah diperoleh dengan cara memotong tandan bunga nipah yang telah matang. Proses pemanenan nira dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada tanaman. Kemudian fermentasi. Setelah nira dipanen, nira tersebut sering kali difermentasi untuk menghasilkan gula nipah atau sirup nipah. Teknologi yang digunakan yaitu untuk lebih tahan lama dan dapat digunakan sebagai pemanis alami. Kemudian ada penyaringan dan pemurnian. Kemudian ada pengolahan daun nipah yaitu melalui proses pengeringan, baik itu pengeringan alami maupun pengeringan buatan dengan mesin pengeringan. Kemudian dipotong dan dibentuk. Setelah dikeringkan, daun nipah dapat dipotong dan dibentuk sesuai kebutuhan. Kemudian adalah yang ketiga teknologi proses jenang, di mana jenang adalah tanaman yang dikenal karena getahnya yang bisa digunakan sebagai pewarna alami dan dalam pengobatan tradisional. Ekstraksi getah pinang yaitu pertama pemanenan getah. Getah jenang diperoleh dengan cara memotong daun tanaman jenang, kemudian getah akan keluar dari luka yang dibuat pada batang tersebut. Kemudian ini biasanya dilakukan dengan hati-hati agar getah yang keluar tetap berkualitas baik. Kemudian pengeringan getah. Setelah dikumpulkan dan dijemur di bawah sinar matahari untuk mengeringkannya. Getah yang sudah kering akan menjadi resin yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Pengolahan resin. Resin jenang yang telah kering dapat diproses lebih lanjut. Proses digiling atau dilelehkan untuk digunakan sebagai pewarna alami dalam industri tekstil, kosmetik, ataupun cat. Kemudian ada pengolahan batang jenang, yaitu dengan pemotongan dan pengeringan baik secara tradisional yaitu dengan menggunakan matahari maupun secara mekanis yaitu menggunakan oven dan mesin atau alat lainnya. Kemudian pangsa pasar. Pinang pertama bijinya digunakan dalam budaya konsumsi betel, memiliki pangsa pasar yang cukup luas baik di pasar domestik maupun internasional.
Pada pasar domestik, pinang masih menjadi komoditas yang banyak digunakan dalam budaya sehari-hari, terutama untuk konsumsi bersama daun sirih atau tradisi mengunyah betel. Produk pinang seperti sirih pinang dan produk turunannya digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan tradisional. Sedangkan pada pasar tradisional, pinang juga diekspor ke negara Asia Tenggara lainnya seperti India, Malaysia, dan Bangladesh, seperti negara di Timur, Tengah, dan Afrika. Negara ini memiliki tradisi mengunyah betel juga yang menciptakan permintaan yang tinggi terhadap biji pinang. Kemudian pada industri, pinang juga digunakan dalam kosmetik, obat tradisional, dan industri farmasi dengan ekstrak seperti erakolin yang diekstrak untuk pembuatan produk kesehatan atau sebagai stimulan. Kemudian adapun persaingannya di pasar pinang cukup ketat, terutama di daerah-daerah penghasil pinang lainnya seperti India dan Malaysia. Kemudian regulasi kesehatan terkait konsumsi pinang dalam bentuk sirih betel karena eh, potensi dampaknya. Kemudian pangsa pasar nipah. Oleh karena aplikasi terutama dalam proses pembuatan gula, bahan bangunan, dan kerajinan. Oleh karena itu, pangsa pasar nipah melibatkan beberapa sektor industri yang berbeda. Pertama, gula nipah. Gula nipah yang dihasilkan dari nira nipah merupakan salah satu produk utama dari tanaman nipah. Gula nipah sangat diminati di pasar domestik Indonesia dan negara Asia lainnya, serta semakin dikenal sebagai pemanis alami yang lebih sehat dibandingkan gula rafinasi. Kemudian kerajinan bahan dan bahan bangunan, daun nipah yang sering digunakan untuk atap tradisional, kerajinan tangan, dan bahan bangunan lainnya memiliki pasar yang berkembang, terutama di daerah-daerah pesisir yang dekat dengan hutan mangrove. Penggunaan daun nipah untuk atap rumah tradisional masih sangat populer di beberapa daerah. Kemudian pada pasar internasional, gula nipah dan produk terkait, pasar potensi lebih terbatas, namun semakin berkembang seiring dengan meningkatnya tren konsumsi produk alami. Adapun persaingan dan tantangannya, eh, di pasar gula dan sirup alami sangat besar dengan banyaknya produk gula kelapa dan gula tebu yang lebih populer dan lebih mudah diakses. Tantangan lainnya yaitu keterbatasan pemanfaatan tanaman nipah yang hanya dapat tumbuh di daerah tertentu yang memiliki kondisi ekosistem mangrove sehingga ketersediaannya pun juga terbatas. Kemudian untuk pangsa pasar Gilinang sendiri yaitu cukup signifikan terutama di sektor pewarna alami, kerajinan dan pengobatan tradisional. Pada pewarna alami, getah Gilinang yang berwarna merah banyak digunakan dalam industri pewarna alami, terutama untuk tekstil dan kosmetik. Produk ini banyak diminati pada pasaran yang peduli terhadap bahan alami dan ramah lingkungan, baik di pasar domestik maupun internasional. Kemudian untuk industri kerajinan sendiri, resin Gilinang yang juga digunakan dalam industri kerajinan tangan seperti pembuatan perhiasan, ukiran, dan sebagainya. Namun ada minat yang berkembang terhadap produk-produk kerajinan tradisional. Kemudian ada pengobatan tradisional. Di beberapa daerah, getah Gilinang juga digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai obat untuk berbagai penyakit, permintaan dan produk herbal dan alami semakin meningkat meskipun pasar ini lebih terbatas. Kemudian ada persaingan dan tantangan pada pasar pewarna alami dalam industri pewarna alami, Gilinang bersaing dengan berbagai bahan pewarna lainnya. Kemudian keterbatasan produksi, pasar untuk getah Gilinang terbatas dan ketersediaan tanamannya juga terbatas sehingga pasokan yang terbatas bisa membatasi ekspansi pasarnya. Kemudian kontribusi pinang. eh di bidang pangan sendiri, biji pinang itu sangat berkontribusi seperti sebenarnya pinang itu lebih sering dikaitkan dengan kos
konsumsi tradisional seperti dalam kebiasaan menyasili. Namun, dalam beberapa budaya, biji pinang juga digunakan dalam campuran dengan bahan lain seperti daun sirih dalam bentuk konsumsi langsung sebagai stimulan ringan. Produk turunannya yaitu pinang juga dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pengolahan produk olahan seperti sirup atau ekstraksi pinang yang digunakan dalam minuman atau produk kesehatan tradisional. Kontribusi di bidang non-pangan sangat-sangatlah banyak. Contohnya obat tradisional, karena pinang mengandung alkaloid seperti karolin yang digunakan dalam pengobatan tradisional untuk berbagai kondisi. Kemudian ada industri kosmetik, pinang terutama dalam pembentukan ekstrak atau minyak pinang digunakan dalam beberapa produk kosmetik yang sifatnya antirgen dan perawatan kulit. Kemudian ada pada kerajinan tangan, yaitu bisa dibuat seperti anyaman, tikar, atau bahan rumah tradisional. Kemudian ada pada industri farmasi, karena senyawa pinang itu ada banyak, jadi sangat dibutuhkan di beberapa produk farmasi meskipun penggunaannya lebih terbatas. Kemudian ada kontribusi nipah pada bidang pangan, itu ada nira nipah, air nira dari batang nipah adalah sumber pemanis alami yang digunakan untuk pembuatan gula dan juga sirup nipah. Gula nipah memiliki nilai tambah di pasar karena sering dianggap lebih alami dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah daripada gula pasir atau gula kelapa. Produk ini dapat digunakan dalam berbagai produk pangan seperti minuman, kue, atau bahkan sebagai pemanis dalam makanan diet sehat. Makanan fermentasi, nira nipah juga dapat difermentasi untuk menghasilkan minuman beralkohol atau produk lain yang dikonsumsi. Kontribusi nipah di bidang non-pangan juga seperti kerajinan dan bahan bangunan, karena mengandung serat yang dapat diperoleh untuk menjadi bahan kerajinan tangan seperti anyaman ataupun tas. Kemudian pada industri pangan dan pembersihan, selain sebagai bahan pangan, nipah juga digunakan dalam pembuatan produk non-pangan seperti sediaan bahan pembersih alami, bahan baku untuk produk rumah tangga, dan kerajinan tangan. Kemudian juga bisa untuk menyerap penyaringan air dan juga bangunan. Kemudian kontribusi jernang. Kontribusi jernang pada pangan sendiri yaitu penggunaan terbatas, umumnya tidak digunakan sebagai bahan pangan langsung, namun dalam beberapa budaya getah jernang digunakan untuk tujuan pengobatan atau berbagai sebagai pewarna makanan alami. Kemudian dalam kontribusi non pangan yaitu sebagai pewarna alami, getah jernang digunakan sebagai pewarna alami terutama dalam industri tekstil dan kosmetik. Getah ini juga menghasilkan pewarna merah yang alami yang digunakan dalam pembuatan cat, kosmetik, dan produk kerajinan. Kemudian juga sebagai obat tradisional, juga sebagai kerajinan tangan, dan juga industri kosmetik. Kesimpulannya, secara keseluruhan, ketiga komoditas ini memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi baik di bidang pangan maupun non-pangan. Dengan banyaknya ketersediaan di Indonesia, komposisi penyusun yang baik, teknologi proses yang semakin berkembang, serta pangsa pasar yang luas menjadikan komoditas ini banyak dimanfaatkan meskipun dengan tingkat pemanfaatan yang lebih menonjol di sektor non-pangan. Pengembangan lebih lanjut di bidang pengolahan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan nilai tambah dan membuat peluang pasar yang lebih luas. Demikianlah hasil tugas saya. Semoga, dan terima kasih juga atas perhatian Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.